Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan datanya di MS Excel. Copy data dari Excel tanpa nama variabelnya. Kemudian paste ke SPSS. Untuk mengubah nama variabel, klik kiri variabel view sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Pada kolom 6, ubah namanya menjadi kode variabel yang akan dianalisis. Penulisan kode variabel tidak bisa menggunakan spasi. Pada kolom label, tulis nama variabel. Misal untuk X, tulis kegiatan kokurikuler. Y, tulis sikap sosial siswa. Selanjutnya, lakukan pemodelan awal analisis regresi linear sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan variabel Y ke kotak dependen dan masukkan variabel X ke kotak independen. Klik menu Save, lalu pada kotak dialog linear regression. Pilih centang unstandardized residual value dan unstandardized residual. Lalu klik continue, klik OK. Sehingga akan muncul tampilan baru, yaitu output hasil analisis awal dan kolom baru pada data di SPSS sebagai berikut. Kolom res1 merupakan kolom nilai residual model regresi yang dibuat. Residual adalah nilai dugaan atau estimasi dari nilai error atau kesalahan dalam regresi yang tidak dapat diketahui nilainya. Secara manual, residual dapat dihitung dengan menggunakan nilai Y aktual data empiris dengan nilai Y prediksi, di mana nilai res1 sama dengan Y. Lakukan uji normalitas data Y dan data residual. Klik Analis, Deskriptif Statistik, Explore. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan sikap sosial siswa, Y, dan unstandardized residual ke kotak dependent list. Klik menu Plots, centang non, histogram, dan normality, plots with text. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Lalu kembali di output analisis bagian test of normality. Dari output analisis di atas, nilai SIG uji Shapiro-Wilk untuk data sikap sosial siswa dan residualnya lebih dari 0,05, sehingga menurut uji Shapiro-Wilk data sikap sosial siswa dan residualnya telah mengikuti distribusi normal dan memenuhi salah satu syarat untuk bisa menggunakan analisis regresi linear sederhana. 2. Uji homokedastisitas variance error. Untuk kasus ini kita gunakan uji Gleiser. Klik menu Transform, lalu Compute Variable, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada kolom target variabel, ketikkan mutlak res. Klik pada kolom numeris expression, lalu klik menu All pada Fashion Group. Kemudian pilih atau klik 2 kali Apps pada Functions and Special Variables, sehingga kotak numeris nama expression tadi akan terisi dengan rumus apps. Ganti tanda tanya dengan unstandardized residual dengan cara memblok tanda tanya. Kemudian double klik pada unstandardized residual. Kemudian klik OK. Sehingga akan muncul tampilan kolom baru di data view SPSS. Untuk menguji homokedastisitas
elastisitasnya, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu analisis regression linear. Ganti kulikuler pi pada kolom dependen dengan mutlak res pada menu save jangan centang, unstandardized predicted value dan unstandardized residual. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Akan muncul tampilan output sebagai berikut. Pada analisis di atas, terlihat bahwa data atau telah memenuhi asumsi homokedastisitas, di mana terlihat bahwa nilai SIG variabel kegiatan kokurikuler sebesar 0,142 lebih dari 0,05, sehingga analisis dilanjutkan ke uji autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu analisis regression linear seperti sebelumnya. Ganti lagi dependennya dengan variabel sikap sosial siswa. Kemudian klik menu statistik. Centang Durbin Watson untuk pengujian prasyarat bebas autokorelasi. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Perhatikan lagi outputnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Perhatikan tabel model summary, perhatikan kolom Durbin Watson. Pada analisis di atas terlihat bahwa D sama dengan 1,650, di mana ada 47 data sehingga DL sama dengan 1,424 dan DU sama dengan 1,496, serta 4DU sama dengan 2,504. Karena nilai DU lebih dari D lebih dari 4 DU, maka dapat dikatakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi, atau dengan kata lain, data telah memenuhi prasyarat bebas autokorelasi antar error pengamatan sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilanjutkan. Setelah semua prasyarat analisis telah terpenuhi, selanjutnya dilakukan pemodelan akhir analisis regresi linear sederhana dengan langkah-langkah seperti sebelumnya, yaitu lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu analis regression linear. Masukkan variabel sikap sosial siswa atau Y ke kotak dependen dan masukkan variabel kegiatan kokurikuler X ke kotak independen. Akan muncul tampilan output seperti berikut. Dari output analisis di atas, pada tabel ANOVA terlihat bahwa nilai SIG 0,001 lebih dari 0,05 sehingga model regresi linear sederhana yang dibangun sesuai dengan model teoritis atau gagal tolak HO. Pada tabel coefficients terlihat bahwa nilai SIG 0,001 lebih dari 0,05, yang berarti bahwa variabel kegiatan kokurikuler berpengaruh terhadap sikap sosial siswa, dan nilai koefisien kegiatan kokurikuler adalah 0,909, artinya berpengaruh positif, yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan satu satuan kegiatan kokurikuler akan meningkatkan sikap sosial siswa sebesar 0,909 satuan. Dari tabel model summary terlihat bahwa nilai adjusted R-nya sebesar 0,396, yang berarti bahwa variabel kegiatan kokurikuler dapat atau mampu menerangkan variasi atau perbedaan dari variabel sikap sosial siswa sebesar 39,6%, di mana sisanya sebesar 60,4% diterangkan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam kasus ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Pertama, kita copy data yang telah kita siapkan di Excel, kita paste ke
Di sini X2. Dan Y. Pada kolom label di sini kita ubah namanya menjadi reward, punishment, dan motivasi belajar. Kemudian di kolom measure kita pilih scale. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan awal analisis regresi linear. Pertama, klik menu Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan variabel Y ke kotak dependen dan masukkan X1 dan X2 ke kotak independen. Klik menu Save. Lalu pada kotak dialog linear regression, centang unstandardized predicted values dan unstandardized residuals. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, sehingga akan muncul tampilan baru, yaitu output hasil analisis awal dan kolom baru, yaitu kolom bersatu pada data di SPSS. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data Y dan data residual. Yang pertama, klik menu Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan motivasi belajar Y dan unstandardized residuals ke kotak dependent list. Klik menu Plots, centang non-histogram dan normality plots with test. Lalu klik Continue dan OK. Nah, lihat kembali di output analisis bagian test of normality. Nah, di sini dari variabel motivasi belajar siswa, nilai SIG-nya kita diuji nanti cut ya. Di sini di uji Shapiro-Wilk, nilai SIG-nya kita dapat 0,77. Nah, di sini 0,77 lebih besar dari 0,05, sehingga data mengikuti distribusi normal dan analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan lagi uji homokedastisitas variance error.
Untuk kasus ini kami gunakan uji Gleiser. Nah, pertama klik menu transform, komputer variabel. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Pada kolom target variabel, ketikkan mutlak res atau nilai mutlak dari residual. Kemudian klik pada kolom numeric expression. Klik pada kolom numeric expression, lalu klik menu all pada function group. Kemudian pilih apps. Sehingga kotak numeric expression tadi akan terisi dengan rumus ABS. Dengan unstandardized residual dengan cara memblok tanda tanya. Klik menu transform, komputer variabel. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita ketikkan mutlak res. Nah, kemudian double klik pada numeric expression, lalu klik all pada function group, kemudian klik apps, double klik ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini di kotak numeric expression. Kemudian blok tanda tanya dan double klik pada unstandardized residual seperti ini. Oke, sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian klik OK. Sehingga akan muncul tampilan kolom baru di data view SPSS. Nah, seperti ini. Nah, untuk menguji homokedastisitasnya, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Ganti motivasi belajar pada kolom dependen dengan mutlak res.
unstandardized residual. Lalu klik continue dan oke. Sehingga akan muncul tampilan output seperti berikut. Pada tabel koefisien, nilai sig untuk variabel reward dan punishment di atas 0,05. Signya lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, dengan nilai sig lebih besar dari 0,05, maka asumsi homokedastisitas antar variance error atau bebas heterokedastisitas telah terpenuhi, sehingga analisis dilanjutkan ke uji autokorelasi dan multikolinearitas. Untuk menguji homokedastisitasnya, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu Analyze, Regression, Linear. Ganti motivasi belajar pada kolom dependen dengan mutlak res. Selanjutnya, lakukan uji autokorelasi dan multikolinearitas dengan mengklik menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Kemudian klik menu Statistik, centang Collinearity Diagnostic untuk pengujian asumsi bebas multikolinearitas. Dan centang Durbin-Watson. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Pada tabel koefisien, nilai VIF-nya adalah 1,208 dan nilai tolerans adalah 0,828. Berdasarkan hasil ini, asumsi bebas multikolinearitas terpenuhi sebab nilai VIF-nya 1 lebih kecil dari 1,208 dan nilai ini lebih kecil dari 5. Dan nilai toleransnya 0,828 lebih besar dari 0,2. Kemudian pada tabel model summary, nilai Durbin-Watson-nya 1,410 karena DL-nya lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 kurang DU, atau nilai 1,2837 lebih kecil dari 1,410 dan lebih kecil dari 2,4334, maka tidak terjadi pelanggaran autokorelasi, sehingga analisis regresi berganda dapat dilanjutkan. Nah, kemudian kita akan melakukan lagi pemodelan akhir analisis regresi berganda dengan mengklik menu Analyze, Regression, dan Linear. Masukkan variabel Y ke kotak dependen. Dan variabel X1
Nah, pada tabel ANNOVA, nilai sig uji F-nya sama dengan 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat minimal satu variabel di antara X1 dan X2 yang berpengaruh terhadap variabel Y atau tolak Hanol. Pada tabel koefisien, nilai sig-nya variabel X1 sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dan X2-nya sama dengan 0,033 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel reward X1 dan punishment X2 berpengaruh terhadap motivasi belajar Y atau tolak Hanol. Nilai koefisien reward X1 adalah 0,657, sehingga pengaruhnya positif, yang dimana setiap kenaikan satu satuan reward akan meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 0,657 satuan. Sedangkan nilai koefisien punishment X2 adalah 0,319, sehingga pengaruhnya positif, yang dimana setiap kenaikan satu satuan punishment akan meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 0,319 satuan. Kemudian pada tabel model summary, nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,511, yang dimana variabel reward dan punishment dapat menerangkan variasi dari variabel motivasi belajar siswa sebesar 51,1%, di mana sisanya sebesar 48,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam kasus ini. Sekian contoh analisis regresi linear berganda. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.